Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Oke adik-adikku semuanya, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini ada gambar kain tenda ya, kain tenda, kemudian ada tiang tenda, kemudian tiang tenda dan kain tenda. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar di atas, bagaimana pendapatmu kaitannya tentang sistem gerak pada manusia ya. Apa hubungannya sistem gerak dengan gambar ini? Oke. Menurutku, pada gambar tersebut kain tenda dapat berdiri tegak ketika terpasang dengan tiang atau kerangka tenda. Jadi kain tenda bisa tegak karena ada kerangka tenda atau tiang tenda. Ya, jawabannya benar. Bagus, nak. Oke. Dari model itu ya, kita dapat terapkan dalam bab ini, yaitu sistem gerak pada manusia. Bersama saya ya, kita belajar bersama-sama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah tubuh kita dapat bergerak ya. Kita tahu sistem gerak pada manusia itu ada dua faktor. Yang pertama gerak pasif, yang kedua gerak aktif. Gerak pasif dilakukan oleh rangka ya. Gerak pasif itu oleh rangka, meliputi tulang dan sendi ya. Jadi gerak pasif itu oleh rangka, meliputi tulang dan sendi, sedangkan gerak aktif oleh otot ya. Kemudian tulang ya, ini ada tulang, ada sendi, ada otot. Ini merupakan komponen yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selain komponen toolsnya, alatnya ya, kita untuk bergerak membutuhkan yang namanya energi sebagai softwarenya ya. Jadi ada hardware, ada software ya di dalam tubuh kita, sehingga ibarat mesin, ada alatnya, ada mesinnya ya, ada perlengkapannya, juga ada pembangkit listriknya, sehingga motor atau mobil itu bisa berjalan atau bergerak. Oke, sehingga manusia itu dapat bergerak. Oke, lanjut. Sekarang apa sih rangka itu? Rangka merupakan sekumpulan tulang penyusun tubuh makhluk hidup ya. Oh gitu ya, yang namanya rangka jadi kumpulan tulang-tulang yang membentuk tubuh makhluk hidup ya. Kemudian apa fungsi rangka itu ya? Fungsinya apa? Yang pertama, memberikan bentuk tubuh makhluk hidup serta menopang tubuh. Jadi bentuk tubuh makhluk hidup itu sesuai dengan rangkanya, dan rangka berfungsi untuk menopang tubuh makhluk hidup agar bisa tegak sebagaimana tadi tenda. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam ya. Kita tahu paru-paru kita itu sangat penting, otak kita sangat penting, itu dilindungi oleh rangka kita, dilindungi oleh tulang rusuk kita, kemudian dilindungi oleh tempurung tengkorak kepala kita ya. Itu rangka berfungsi untuk pelindung organ dalam. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot ya. Otot-otot kita itu melekat pada tulang. Kemudian yang keempat, pada jenis tulang tertentu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Jadi ada beberapa jenis tulang yang tulang itu berfungsi di dalamnya untuk tempat produksi sel darah merah atau eritrosit ya. Contohnya ada di tulang belakang ya, sumsum tulang belakang itu berfungsi untuk menghasilkan eritrosit atau sel darah merah. Yang kelima merupakan alat gerak pasif ya. Jadi kalau otot tadi alat gerak aktif, sedangkan tulang alat gerak pasif. Kemudian sebutkan bentuk-bentuk tulang ya.
Jadi jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada berapa? Oke, yang pertama adalah tulang panjang ya. Tulang panjang. Misalnya tulang lengan panjang. Ini humerus ya. Nah, nanti saya tampilkan gambarnya. Kalian juga sudah tahu lengan panjang itu tulang lengan itu yang mana ya? Ya lengan ini. Nah, bentuknya kan panjang. Atau tulang paha ya. Tulang paha ini contoh tulang panjang. Kemudian yang kedua tulang pipih, tulang yang bentuknya pipih. Contohnya di mana? Nah, ini di tulang rusuk kita, ya, tulang rusuk manusia, tulang dada. Ini adalah tulang pipih. Kemudian yang ketiga tulang pendek, ya, tulang tapi pendek. Contohnya di mana? Di tulang pergelangan tangan, ya. Di pergelangan tangan ini ada tulang-tulang, ya, tulangnya pendek-pendek. Ya. Kemudian yang baik telapak tangan maupun telapak kaki ya, dan pergelangan kaki ya. Kemudian ya, yang keempat tulang tidak beraturan ya. Tadi tulang pendek itu tulang pergelangan ya, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sekarang tulang yang tidak beraturan ya, atau tak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Contohnya di tulang punggung ya. Di tulang punggung ini vertebre ini ya, sumsum tulang belakang atau ya tulang belakang ini bentuknya tidak beraturan. Ini contohnya yang pertama tulang lengan atas yaitu bentuk tulang panjang atau pipa. Yang kedua tulang dada ya, merupakan tulang pipih, bentuknya karena pipih, dan tulang rusuk juga. Kemudian tulang punggung tidak beraturan, dan tulang pergelangan kaki maupun pergelangan tangan yang termasuk tulang pendek itu ya. Oke, lanjut. Ini ada tabel adik-adik. Kalian bisa berlatih mengidentifikasi mana nama-nama tulang ya. Kalian bisa sebutkan di sini nama-nama tulang, termasuk tulang yang mana? Apakah tulang panjang, apakah tulang pendek, atau tulang pipih, atau tulang tidak beraturan ya. Kalian bisa mencoba di latihan uji kompetensi. Kemudian yang keempat, sebutkan jenis-jenis tulang. Jadi jenis-jenis tulang berdasarkan sifatnya di sini ya. Ada dua adik-adik. Apa? Yang pertama tulang rawan atau nama latinnya cartilago ya. Tulang rawan ya. Kita sudah sering kenal tulang rawan ya. Kemudian tulang rawan ini ada istilah yang namanya kondroblas, yaitu sel pembentuk tulang rawan ya. Jadi tulang rawan ada yang membentuk itu namanya kondroblas. Sedangkan yang dibentuk ya itu adalah kondrosit ya. Adik-adik harus bisa membedakan antara pengertian cartilago, kondroblas, kondrosit. Kemudian yang ketiga kondrin. Apa itu kondrin? Matriks penyusun tulang rawan. Sedangkan ada 3 jenis tulang rawan, yaitu hialin, elastin, dan fibrosa. Nah, kira-kira tulang rawan ada di mana adik-adik di dalam tubuh kita? Oke, ini adik-adik sudah tahu ya. Di telinga kita ya, tepatnya ini yang putih. Kita buktikan. Nah, ini tulang rawan ya, yang ada di telinga saja. Selain itu di mana? Di hidung ya, di hidung ya. Kemudian lanjut yang kedua, tulang sejati atau tulang keras atau tulang kompak, atau nama latinnya osteon ya. Istilahnya banyak adik-adik, nggak usah bingung ya, tulang keras atau tulang sejati atau osteon. Kemudian ya, ini kata kuncinya depannya osteon ya. Osteon ini tulang sejati ini sel pembentuk tulang keras, selnya seperti tadi disebut osteoblast ya. Kemudian yang dibentuk sel-sel tulang keras namanya osteosit ya. Kemudian bagian pengikis tulang ketika tulang ini mengalami pengeroposan namanya osteoklas. Ini geram O adik-adik ya. Lanjut, ini contohnya di mana? Iya, saya memberikan contoh di tulang lengan atas ya. Ini contohnya satu aja. Intinya tulang sejati itu banyak ya, yang sudah keras mengeras ini adalah tulang sejati. Di dalam tubuh kita banyak sekali. Kemudian yang kelima,
bagaimana struktur tulang itu ya, struktur anatomi tulang itu dalamnya itu seperti apa toh gitu ya. Kemudian nah ini ya, ternyata ada 3 bagian utama yang mungkin kita dapat mengenalinya. Yang pertama peristeum, yaitu permukaan tulang yang ditutupi oleh membran yang menempel kuat, artinya bentuk luarnya. Yang kedua tulang kompak, itu lapisan kedua ya, yang sudah keras ya. Dan yang ketiga adalah tulang spons, yaitu bagian pipa yang terdapat daerah di ujung dan biasanya lubang-lubang karena spons ya, lubang-lubang seperti busa ya, tapi ini sudah keras. Nah, ini 3 lapisan utama dari luar ke dalam adik-adik. Saya tunjukkan gambarnya. Nah, yang pertama tadi peristeum ya, di sini adalah lapisan paling luar. Yang kedua endosteum, di sini adalah tulang kontak ya, sudah keras ya. Kemudian yang ketiga yaitu tulang spons ya, di bagian ujung ya, atas dan bawah, atau di lapisan ketiga ini bisa. Kemudian kalau mau ditambahkan sebenarnya lapisan paling dalam yaitu rongga sumsum tulang. Disinilah nanti tempat sumsum tulang, tempat produksi sel darah merah ya. Selain itu, dilihat dari atas ke bawah, ini ada 3 adik-adik. Yang pertama epifisis ya. Epifisis itu bagian ujung atas, kemudian diafisis bagian tengah, dan yang ketiga epifisis ya. Jadi epifisis, diafisis, dan epifisis. Oke, itu adik-adik struktur tulang ya, sederhananya. Kemudian, nah ini ketika dibelah tulang itu, nah, bentuknya seperti ini adik-adik ya. Jadi ada sistem Havertz ya, nah, di mana lapisan paling luar sampai lapisan paling dalam ini saya katakan tadi spons ya. Lubang-lubang ini merupakan kalau kita bagi zonanya, zona atau lapisan peristeum ini lapisan paling luar, ini hanya tipis sekali adik-adik. Kemudian bagian tulang kompak yang nanti dibagi-bagi banyak ini ya, jaringan tulang. Kemudian spons ya, jaringan spons atau tulang spons. Kemudian rongga sumsum ini adik-adik. Kemudian lanjut ya, berikutnya kita akan mempelajari nama-nama tulang. Wow, banyak sekali ya, tapi nggak usah khawatir adik-adik, gampang ini untuk mempelajarinya. Caranya gimana? Kita bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama bagian kepala ya, atau tengkorak. Kemudian bagian badan meliputi bahu, kemudian dada maupun tulang rusuk, tulang belakang, kemudian bagian panggul. Kemudian yang ketiga bagian alat gerak, baik alat gerak atas maupun alat gerak bawah. Caranya gitu. Oke, kita pelajari lebih spesifik. Nah, bagian tengkorak atau bagian kepala, nama latinnya adalah cranium. Nah, banyak ya, tapi nggak usah takut ya, untuk mempelajari ini mudah adik-adik. Adik-adik hanya fokus dari bawah ke atas, ke belakang, ke samping. Nanti mudah ya, bersama-sama. Dari sini tulang rahang bawah ya, sambil dipegang nggak apa-apa, rahang bawah. Kemudian tulang lidah, kemudian tulang rahang atas ya, rahang atas. Kemudian tulang hidung ya, kemudian tulang air mata, kemudian tulang dahi, kemudian tulang ubun-ubun, kemudian tulang tengkorak ya. Ini udah dari atas, dari bawah ke atas ke belakang. Kemudian tinggal ke samping, tulang pipi, kemudian tulang baji, kemudian tulang pelipis ya. Diulangi adik-adik sekali lagi. Yang pertama tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang apa adik-adik ya, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang air mata, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis. Oke, bisa ya. Silakan adik-adik ulang-ulang, nanti bisa ya. Lanjut. Nah, ini ada kuis ya. Oke, nomor 1 apa adik-adik? Iya, tulang ubun-ubun. Nomor 2 tulang pelipis. Yang ketiga tulang tengkorak belakang ya, tengkorak maksudnya ini ya, tengkorak belakang. Kemudian yang keempat rahang bawah.
yang kelima tulang lidah, yang keenam rahang atas, yang ketujuh tulang pipi, ke-8 tulang hidung, 9 tulang air mata, 10 tulang baji, yang 9 tulang dahi. Ya, itu adik-adik bisa ya. Alhamdulillah. Berikutnya, ini ada nama latinnya adik-adik, sama ya. Tapi ini hanya pengembangan pengayaan adik-adik bisa mengenal ada frontal. Frontal itu adalah tulang dahi. Urut dulu nomor 1. Ini ada rahang bawah, rahang atas, kemudian tulang air mata ya, tulang mata, kemudian nomor 3 tulang pipi, tulang hidung, tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang, kemudian tulang di sini tulang ubun-ubun. Ya, gitu adik-adik. Betul sekali. Lanjut. Sekarang bagian kepala sudah. Kemudian bagian badan meliputi ini ada tulang dada. Tulang dada kita dibagi menjadi 3. Bagian hulu, badan, dan baju pedang ya. Nah, karena bentuknya lancip. Kemudian tulang rusuk kita ada 12 adik-adik ya. Caranya 732. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, gitu. Nah, selain itu, selain tulang dada sama tulang rusuk, juga ada tulang bahu dan gelang panggul. Ini bahu panggul kita. Lanjut. Nah, ini ada kuis dulu adik-adik. Nomor 1 mudah ya. Nomor 1 7 pasang tulang rusuk sejati. Oh, dari sini dulu adik-adik ya. Ini tulang hulu ya, tulang dada hulu. Kemudian yang kedua tulang dada badan. Yang ketiga tulang baju pedang ya. Betul sekali. Sedangkan ini tulang rusuk ya, 7 pasang tulang rusuk sejati. Betul. Kemudian yang kedua 3 pasang tulang rusuk palsu. Yang ketiga 2 pasang tulang rusuk melayang. Oke, betul sekali. Alhamdulillah. Sampai sini bisa dipahami ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya tulang belakang ya. Tulang belakang itu ada banyak ya. Berapa coba? 33. Cara ingatnya angkanya dulu adik-adik. 7 12 5 5 4 7 12 5 5 4 7 12 5 5 4. Tinggal ini dari atas ke bawah sama seperti istilah kita yaitu 7 pasang tulang rusuk leher. Ini leher adik-adik. Saya ulangi, ini leher. 7 ruas tulang rusuk leher. Kemudian 12 ruas tulang rusuk punggung. Habis leher kan punggung. Kemudian 5 ruas tulang rusuk pinggang, 5 ruas tulang rusuk kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Gitu ya. Diulang-ulang. 7 ruas tulang rusuk sejati, 12 ekor rusuk, 7 ruas tulang belakang ya, tulang leher maksud saya, 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Itu caranya. Berikutnya, ya ini ada kuis. Berarti 7 ruas tulang rusuk, kok rusuk terus 7 ruas tulang leher. Betul ya. 7 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang punggung ya. Kemudian nomor yang C ini 5 ruas tulang pinggang. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang. 4 ruas tulang ekor. Gitu adik-adik. Bisa ya? Alhamdulillah. Berikutnya, ini ada tulang bahu kita. Ini clavicula maksudnya, bahasa latinnya atau bahasa Inggrisnya clavicle. Ini tulang selangka bahasa Indonesianya, adik selangka. Kemudian di belakangnya ini ada tulang scapula, yaitu tulang belikat ya. Selangka belikat. Saya tunjukkan ya. Ini tulang selangka atau clavicula dan tulang belikat scapula. Dan gelang panggung
terdiri atas 3 tulang utama, yaitu tulang usus, yaitu ilium, tulang duduk, isium, dan tulang kemaluan pubis. Nah, saya tunjukkan gambarnya. Ini ada ilium, berarti tulang usus. Kemudian ada isium, berarti tulang duduk. Kemudian pubis, tulang kemaluan. Ya, 3 tulang ini adalah penyusun panggul kita, gitu ya. Tulang duduk, tulang usus, kemudian tulang kemaluan. Nah, ini ada kuis lagi untuk mengingat. Berarti iya, tulang selangka. Buktikan. Ting, betul sekali. B, tulang belikat. Buktikan. Ting, betul sekali. Nomor 1, tulang usus, ya. Alhamdulillah. Nomor 2, tulang duduk. Ya. Sedangkan nomor 3 adalah tulang kemaluan. Oke, adik-adik bisa ya. Alhamdulillah, berarti bagian tengkorak sudah kita kuasai, bagian badan baik itu dada, rusuk, bahu, kemudian panggul juga kita kuasai. Tinggal satu bagian lagi, yaitu alat gerak, ya. Alat gerak kita ada 2, bagian atas yaitu tangan kita, dan alat gerak bawah yaitu kaki kita. Ini sudah dapat kita kuasai. Yang pertama, tulang lengan atas. Habis tulang lengan atas, lengan bawah ada 2, yaitu tulang pengubil dan hasta. Cara membedakannya gimana? Lihat jempolannya. Yang lurus dengan jempolan itu tulang pengubil, sedangkan yang tidak berarti tulang hasta. Kemudian tulang pergelangan tangan, kemudian tulang telapak tangan, ya. Nah, ini atau jari tangan, ya. Jadi ini urutannya adik-adik. Lengan atas, tulang pengubil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Atau mau ditambah telapak tangan boleh. Pergelangan tangan, telapak tangan, jari tangan. Nah, kemudian pada kaki, tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut. Setelah itu dibagi menjadi 2, tulang kering sama betis. Sama, untuk membedakan kering sama betis, luruskan jempolannya atau cari yang besar. Yang besar itu adalah tulang kering, ya. Yang belakang atau yang kecil itu tulang betis. Kemudian tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Yang terakhir tulang jari kaki. Oke, itu adik-adik silakan diulang-ulang, nanti bisa. Itu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari kaki. Oke, alhamdulillah. Kuis. Kuis lagi, ya, untuk mengingat ini adik-adik. Itu apa? Tulang lengan atas. Kita buktikan. Betul sekali. B, tulang pengubil. Betul sekali. C, tulang hasta. Betul sekali. D, tulang pergelangan tangan. Oh, ini munculnya yang E dulu, nggak apa-apa. E, tulang jari. Betul. Yang D, tulang pergelangan tangan. Lanjut. Kemudian nomor 1, tulang paha. Kita buktikan. Betul. 2, tempurung lutut. Kita buktikan. Betul. Yang 3, tulang kering. Betul. Yang keempat, tulang betis. Betul. Yang kelima, tulang pergelangan kaki. Ya, betul. Yang keenam, yaitu tulang telapak kaki. Betul. Yang ketujuh, yaitu tulang jari kaki. Ya, betul. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Lanjut. Ya, sekarang setelah kita menguasai nama-nama tulang, kemudian tadi gini adik-adik, manakah yang lebih banyak, tulang bayi atau orang dewasa? Jawabannya adalah tulang bayi. Kenapa? Karena tulang bayi belum mengalami osifikasi atau pengerasan tulang secara sempurna, ya, masih dalam tahap proses, ya, osifikasi. Maka beberapa tulang masih belum menyatu. Oke, prosesnya ini sejak usia 9 minggu sampai lahir, tulang ini terus berkembang. Dari yang pertama, leher tulang terbentuk di sekitar kartilago hialin, ya. Jadi tulang rawan ini, ya, kartilago itu tulang rawan tadi, hialin adalah nama jaringannya. Ini penuh. Setelah itu, ini pusat osifikasi primer, ya. Dari tengah ini mengalami pengeroposan. Kartilago di tengah diafisis atau di bagian diafisis, artinya bagian tengah tadi, mengalami klasifikasi atau pengeroposan. Setelah itu membentuk spons, ya, karena kropos berlubang-lubang, ya. Setelah itu yang keempat, diafisis, artinya bagian tengah ini memanjang dan membentuk rongga medula bersamaan dengan osifikasi. Jadi
dia memanjang sekaligus mengalami pengerasan tulang, ya, sehingga tulangnya lebih panjang. Kemudian bagian yang tidak keropos itu artinya tidak berlubang, ini mengeras, ya. Terakhir, epifisis mengalami osifikasi. Tadi ingat, epifisis itu bagian atas sama bawah, ini mengalami osifikasi yaitu pengerasan. Sisa kartilago hialin hanya di lempeng epifisis dan persendian. Hialinnya tinggal di sini apa? Sebagai pelumas, ya, nanti bersama ligamen, sehingga antar tulang itu tidak saling berbenturan secara keras gitu, ya. Karena ada pelumasnya. Subhanallah, Allah menciptakan begitu sempurnanya. Kemudian proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu istilahnya adalah osifikasi. Itu adik-adik. Atau dengan penjelasan yang lain, proses pembentukan tulang, ya, dimulai ketika bulan kedua dalam kandungannya. Di bulan kedua atau 2 bulan ketika di masa kandungan, bayi ini sudah mengalami proses perkembangan tulang, ya, yaitu kartilago rusak oleh kondroblas, ya, yaitu sel pembentuk tulang tadi. Jadi ini ada, ibaratnya ini ada tulang, ini sudah penuh, tapi di bagian tengahnya, di bagian diafisis ini, kondroblas ini, ya, sel pembentuk tulangnya mulai bekerja sehingga dia akan melubangi atau merusak, membentuk sel kondrosit, ya, tadi. Yang di dalamnya ada kondrinya, ya, tadi 3 istilah itu adik-adik harus pahami. Kemudian maka terbunuhlah rongga, kemudian terisi osteoblas, sel pembentuk tulang keras, ya. Kemudian osteoblas membentuk osteosit, yaitu sel tulang keras. Yang keempat, osteosit membentuk lapisan lamela dari dalam ke luar, gitu. Jadi dari dalam ke luar sehingga mengeras semuanya. Oke, ini gambarnya adik-adik dari dalam ke luar. Lanjut. Contoh soal, alhamdulillah. Jadi itu urutannya adik-adik bisa pahami. Ini contoh soal untuk mengingat kembali nama-nama tulang, karena ini penting adik-adik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar tengkorak, ya, sebagai gambar A. Kemudian yang kedua gambar tangan, gambar B. Yang ketiga gambar tulang rusuk dan tulang dada sebagai gambar C. Pertanyaannya adalah lengkapi keterangan pada gambar A, B, C tersebut, ya. Coba adik-adik kerjakan, ya, berlatih. Kira-kira tanpa melihat bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, lihat dulu, nanti diulang-ulang sampai bisa. Kita buktikan jawaban adik-adik. Yang pertama, nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar tulang, ya. Nomor 1, ya, gambar A ini apa adik-adik? Iya, tulang dahi. Kita buktikan betul atau salah. Tulang dahi, ya, betul. Yang kedua, tulang pipi, ya, jelas itu gambarnya di bawah mata, yaitu tulang pipi. Betul apa salah? Betul. Yang ketiga, tulang rahang bawah. Buktikan. Ting, betul. Yang keempat itu di atasnya telinga adik-adik. Ingat, jadi harus cermat. Di atas telinga berarti tulang pelipis, ya. Betul. Kalau di mana tulang baji? Tulang baji itu di sini, di depannya, ya. Jadi yang dekok ini itu tulang baji, yang di atas yang telinga itu pas tulang pelipis, gitu adik-adik. Jangan sampai salah. Kemudian yang soal kedua atau gambar B. Gambar B ini dari nomor 1 apa? Iya, lengan atas. Kita buktikan. Betul. Yang kedua, ingat ini yang tidak lurus dengan sempolan, berarti tulang hasta. Betul. Yang ketiga, pergelangan tangan. Kita buktikan. Betul. Nomor 4, jari tangan. Iya, betul. Yang kelima yaitu tulang pengumpil. Kita buktikan. Betul. Iya, ya. Betul adik-adik. Jadi sudah bisa menjawab, ya, jawabannya. Tinggal satu soal lagi. Perhatikan gambar berikutnya. Kita cek jawaban adik-adik. Nomor 1. Nomor 1 itu adalah 7 pasang tulang rusuk sejati. Kita buktikan. Ya, betul. Kemudian yang kedua, 3 pasang tulang rusuk palsu, ya. Habis sejati palsu. Iya, betul. Kemudian ini sudah tulang dada 3, 4, 5. Kita buktikan dari bawah itu nomor 3, yaitu tulang laju pedang karena bentuknya lancip.
Oke, betul. Nomor 4 yang atas, ingat gambarnya harus cermat ya. Ini nomornya di atas berarti tulang hulu dulu ya, dada hulu. Kemudian di tengah dada badan ya, tulang dada badan. Oke, adik-adik gimana? Jawaban adik-adik betul semuanya ya. Alhamdulillah, pintar gitu ya. Bagus sekali. Berarti sudah memahami nama-nama tulang dan materi tentang tulang ya. Baik itu fungsi rangka, ya, jenis berdasarkan bentuknya, jenis berdasarkan sifatnya, nama-nama tulang, itu adik-adik harus kuasai ya, termasuk struktur anatomi dan tadi perkembangan tulang atau osifikasi tulang. Oke, kesimpulannya adik-adik biar lebih masuk di dalam pemahaman kita. Yang pertama, sistem gerak pada manusia meliputi yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Sedangkan alat gerak pasif meliputi atau diwakili oleh apa? Yaitu rangka. Rangka dibagi menjadi dua komponen yaitu tulang dan persendian nanti ya. Berarti ini sendi belum kita bahas. Ini sendi. Ya. Kemudian sedangkan alat gerak aktif ini diwakili oleh otot. Ya, ini juga kita akan bahas ya. Tapi sementara baru satu ini pada sesi bagian pertama ini. Meliputi tadi yang kita bahas pengertian rangka. Apa itu rangka? Sekumpulan tulang yang menyusun tubuh makhluk hidup. Yang kedua, fungsi rangka ada 5 tadi. Adik-adik bisa mereview, sebutkan sendiri. Kemudian yang ketiga atau yang C, bentuk tulang. Ya, jenis tulang berdasarkan bentuknya ada berapa? Ya, ada yaitu panjang, pendek, pipih dan tidak beraturan. Ada 4 ya, betul sekali. Yang keempat, jenis-jenis tulang ada 2 ya, berdasarkan sifatnya yaitu tulang rawan dan tulang keras. Proses perubahannya dari tulang rawan ke keras disebut osifikasi. Yang ke 5 yaitu struktur anatomi tulang, bentuk tulang dari luar ke dalam yaitu peristeum, kemudian tulang kompak atau keras, tulang spons, kemudian sumsum tulang. Kalau dari atas ke bawah itu ada epifisis, diafisis dan epifisis bawah gitu ya. Kemudian yang ke-6 yaitu nama-nama tulang dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu bagian kepala, bagian badan, kemudian bagian alat gerak, baik alat gerak tangan maupun alat gerak kaki. Terakhir yaitu proses osifikasi tulang ya, proses perubahannya dari tulang rawan menjadi tulang keras dengan fase-fase atau tahapan seperti tadi yang saya sampaikan. Oke, sampai sini adik-adik ada yang ditanyakan? Insya Allah paham ya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi. Insya Allah dengan kerja keras dan sungguh-sungguh kita akan memahami ya bagian pertama ini yaitu tulang ya. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil ini Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Yasin ayat 78 dan 79 yang artinya dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu? Ya, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah, oleh Tuhan yang menciptakan kali pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu. Di hadis lain, ya, Rasulullah bersabda bahwasanya walaupun tubuh kita sudah ya rusak dan tulang kita sudah remuk karena sudah mati bertahun-tahun, tapi ada satu tulang yang nanti Allah bangkitkan lewat situ yaitu tulang sulbi. Tulang sulbi itu apa yang kita pelajari tadi yaitu 4 ruas tulang ekor tadi adik-adik. Oke, itu adik-adik, subhanallah, maha suci Allah yang maha sempurna segala ciptaannya gitu ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Terima kasih dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita ya dan bagi orang lain ya. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.